Halo, selamat sore, saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menunjukkan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara, sebanyak 38 rumah dilaporkan terbakar dalam musibah kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok pada Selasa 26 Oktober. Akibat insiden ini setidaknya ada 67 kakak dari total 75 kakak yang bermukim di RT 3 atau tepatnya di belakang Hotel Ramayana. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 waktu setempat di belakang Hotel Ramayana tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Andi. Iya, halo rekan Nila. Andi, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan ini seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, musibah kebakaran membumi hanguskan permukiman padat penduduk di wilayah RT 3 Kelurahan Sebengkok, tepatnya di belakang Hotel Ramayana pada eh, Selasa 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WITA kemarin. Kepanikan tampak terjadi dari warga yang mendiami di sekitar lokasi, dan memang saat kejadian kebakaran berlangsung, dari radius sekitar 50 meter jalanan menjadi macet untuk masuk ke lokasi, sehingga ini yang menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran untuk mengakses sampai ke lokasi TKP kebakaran. Adapun kronologisnya sendiri seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga yang juga menjadi korban di mana rumahnya habis hangus terbakar, yakni titik awal api muncul diketahui berasal dari rumah Ibu Nilam. Namun belum diketahui pasti, kata Jailani, penyebab munculnya api dari rumah Ibu Nilam itu apa. Kemudian kondisi di sana dapat saya gambarkan, angin kencang sangat bertiup di daerah lokasi, karena memang lokasi terdiri dari wilayah pesisir dan juga ada yang rumahnya dibangun di wilayah daratan, sehingga pada saat kejadian api semakin membesar dikarenakan tiupan angin yang cukup kencang dari wilayah pesisir tersebut. Dan juga ditambah pula kondisi bangunan di lokasi berbahan kayu sehingga mudah terbakar. Dan kemudian untuk saya konfirmasi ke Kepala Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, Hanif Matiksan, total ada sekitar 38 unit rumah yang terbakar setelah didata oleh tim PMK Kota Tarakan. Dan dari 38 unit rumah tersebut, data awal sekitar sampai pukul 18.00 WITA kemarin, total 67 kakak yang terdampak dari 75 kakak yang terdata di RT 3, yang bermukim di RT 3 dengan jumlah jiwa sekitar 296 jiwa yang terdampak. Saya juga mengkonfirmasi kepada Kepala Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, dikatakan beliau memang saat ini tim dari identifikasi Polres Tarakan sedang melakukan olah TKP, sehingga untuk penyebab pasti terjadinya kebakaran belum diketahui pihaknya. Namun dugaan awal setelah informasi yang diterima oleh pihaknya, dikatakan AKBP Filol Praja Artadira, untuk penyebab kebakaran diduga awalnya karena terjadi korsleting listrik. Demikian rekan Nila. Baik, Andi, kemudian dalam peristiwa ini informasi terkait korban luka ataupun korban meninggal dunia bisa diinformasikan, lalu kerugian yang ditafsir akibat kebakaran ini mencapai berapa, Andi? Ya, kemarin pada saat kejadian berdasarkan pantauan awak media, dipastikan tidak ada korban jiwa atau korban meninggal dalam insiden tersebut. Namun ada 9 orang korban yang mengalami luka-luka, namun masih masuk dalam kategori ringan,
dan 1 dari 9 sempat dirujuk ke puskesmas terdekat. Adapun untuk satu petugas juga ditemukan dalam kondisi mengalami sesak nafas akut karena memang memiliki riwayat penyakit asma, yakni bernama Bapak Slamet. Bapak Slamet sendiri adalah salah seorang penembak utama atau yang bertugas di lokasi kebakaran. Sampai saat ini juga untuk kerugian belum dari pihak berwenang belum bisa diperkirakan berapa, namun sangat besar karena berdasarkan wawancara saya kepada beberapa warga yang menjadi korban kebakaran sendiri, untuk satu unit rumah saja bisa berkisar hingga 200 juta sampai 500 juta untuk dibangun ulang, sehingga jika ditotalkan dari jumlah 38 unit rumah yang terbakar di lokasi bisa diperkirakan nilainya sangat besar. Dan sampai saat ini masih dilakukan proses pendataan. Demikian rekan Nila. Setelah adanya kebakaran ini, Andi, apakah sudah ada tindak lanjut yang dilakukan termasuk dengan membuat posko begitu untuk menampung warga yang terdampak? Seperti apa informasinya? Iya, rekan Nila. Untuk pada hari kebakaran kemarin, langkah cepat yang dilakukan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MK sendiri, setelah melakukan peninjauan lokasi kebakaran, ia langsung menginstruksikan pihak kelurahan untuk segera membuat posko sementara untuk menampung korban kebakaran dan juga posko untuk menerima donasi atau sumbangan dari masyarakat. Dan tampak hari ini pantauan saya sudah ke lokasi penampungan, bantuan terus bergulir mulai dari masyarakat, dari komunitas sudah tampak terlihat seperti bantuan berupa pakaian bekas, kemudian makanan seperti mie, air mineral, kemudian perlengkapan bayi, beras dan perlengkapan mandi. Dan tim Basnas juga sejak tadi malam sudah mulai bertugas mendistribusikan untuk makan siang dan makan malam bagi korban kebakaran. Dan korban kebakaran sendiri dikatakan Lurah Sebengkok Pak Syahril Alamsyah, mereka ditempatkan di lantai 2 Kelurahan Sebengkok dan disiapkan fasilitas seperti listrik, air, dan juga untuk tempat tidur sementara. Dan dikatakan Bapak Syahril Alamsyah, sampai dengan pukul 20 WITA malam tadi, ada sekitar 96 jiwa dari 293 jiwa warga RT 3 yang mengungsi di lokasi pengungsian. Namun pagi tadi setelah diupdate, berkurang menjadi sekitar 73 jiwa dan sebagiannya karena mengungsi ke rumah keluarga. Dan juga tadi Wali Kota Tarakan sudah kembali melakukan peninjauan, melihat kondisi warga di sana dan nantinya akan diberikan santunan berupa untuk mereka yang berstatus penyewa diberikan 1 juta dan untuk yang berstatus pemilik rumah diberikan 1,5 juta. Informasinya sore ini juga Gubernur Kaltara Bapak Zainal Paliwang juga akan bertandang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Andi Fausia, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang korban kebakaran yakni Muhammad Jailani dan juga Wali Kota Tarakan Hairul MK. Berikut liputannya untuk Anda. Itu aja dulu, Mbak. Ada berapa orang kira-kira? Ada 10 rumah dapat ini? Dapat. Lebih? Dapat. Ini sekitar 10 rumah. Sampai sana ini kan ya? Ini kan masih api masih berjalan iya. Yang bisa jadi lebih dari 10 ya ini ya. Mungkin. Ini belum bisa dipadamkan kalau kita Tadi Bapak bilang beruntung pemadam sempat ke sini jadi masih ini ya, masih. Iya, untung kalau tidak. Pemadamnya tadi amankan yang di mana? Aman yang rumah pertama dulu. Yang rumah pertama yang ada yang terbakar yang pada fokus yang pada anunya yang pertama terbakar. Lantas lari ke sebelahnya lagi, soalnya api itu lari ke darat tadi. Ke rumah saya juga. Oh, rumahnya Bapak terbakar juga? Iya, terbakar. Semua? Yang pertama dari luar sebelah kanan. Kebakaran, Sebengkok, yang sebelumnya itu kita coba perbaiki jalan supaya ya mengantisipasi kalau ada kejadian berikutnya lagi kan kita cepat bisa bergerak.
penataannya untuk yang lahan masyarakat, Pak, ya? Karena di situ adalah lahan angkatan laut juga, Pak. Katanya masyarakat nanti kita lihat. Untuk jenis bantuannya sendiri Pak Wali nanti kira-kira mau dikasih? Biasanya sih kita pakai ada bantuan sembako, ada bantuan peralatan biasanya untuk tempat tidur juga kasur dan sebagainya, begitulah standar. Sama ada bantuan keuangan juga. Walaupun nggak bisa santunan keuangan, walaupun nggak besar. berapaan? Nominal? Biasanya kalau yang penyewa itu 1 juta, yang pemilih 1,5 juta. Ada saja juga ada dari provinsi juga. Kasus pengeroyokan dilakukan 3 orang pria berbadan tegap di timur lapangan Lumintang, Kota Denpasar, Bali didalami kepolisian, saudara. Setelah viral di media sosial aksi pelaku pengeroyokan, baik korban dan ketiga pelaku kemudian dimintai keterangan pada Senin 25 Oktober. Kasus tersebut diketahui bermula dari 3 pelaku penganiayaan yang melakukan aksi penipuan jual mobil murah pada seorang korbannya. Naas pelaku justru menyeret korban ke dalam mobil dan menggasak barang hingga uang milik korban. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Firizky Irwan, wartawan Tribun Bali di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Firizky. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore. Firizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana hasil perkembangan kasus pengeroyokan yang juga viral di media sosial tersebut. Baik, terima kasih Nila. Untuk hari ini, hasil perkembangan kasus pengeroyokan yang terjadi pada Senin 25 Oktober 2021 pada sore hari di Jalan Gatot Subroto 6J, Lumintang, Denpasar, Bali. Hingga saat ini kasusnya sudah dilaporkan oleh korban, di mana sebelumnya sempat damai, namun akhirnya korban laporkan kasus tersebut ke Polsek Denpasar Utara. Untuk saat ini, tadi di lapangan, saat di Polsek Denpasar Utara, situasi korban tadi sudah kembali ke Polsek Denpasar Utara untuk kembali melaporkan penindaklanjutan kasus yang terjadi pada Senin lalu, di mana untuk saat ini pihak korban bersama keluarga dan rekan-rekan sudah datang ke Polsek Denpasar Utara untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian. Dalam kasus ini ada berapa orang yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, Firizky? Baik, untuk pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di Lumintang tersebut, saat ini dari kepolisian, tepatnya dari Kasih Humas Polresta Denpasar, itu Iketut Sukadi, mengatakan bahwa sudah ada 2 tersangka yang diamankan oleh Polsek Denpasar Utara, di mana masing-masing berinisial OA 55 tahun dan AM alias Asep 45 tahun yang sama-sama berasal dari Denpasar, Bali. Baik, sejauh ini Firizky, berdasarkan laporan yang Anda dapatkan, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya kasus tersebut? Untuk saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut, mengingat laporan baru saja kemarin dilaporkan pada Selasa 26 Oktober 2021 pada malam hari, dan sudah menemukan ada 2 tersangka. Baik, Firizky, kemudian sejauh ini berdasarkan laporan yang Anda dapatkan, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kasus pengeroyokan tersebut? Untuk saat ini, pihak kepolisian dari Polsek Denpasar Utara tengah melengkapi informasi kasus pengeroyokan ini. Bahkan diinformasikan jika pelaku lainnya berinisial I masih tengah dilakukan pencarian dan keberadaannya, di mana nantinya kasus yang sudah dikembangkan sampai saat ini
mana tadi sudah korbannya berinisial IMPWM 28 tahun itu kembali diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi pada Senin 25 Oktober 2021. Dan untuk saat ini kasus tersebut masih ditanganin oleh Polsek Denpasar Utara, tapi tidak besar kemungkinan bakal dibantu oleh Polresta Denpasar. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi. Nanti jika ada perkembangan lebih lanjut, pastinya pihak kepolisian akan memberitahukan kepada teman-teman media untuk segera diungkap kasus tersebut. Mengingat identitas dari pelaku sendiri sudah terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Firizky Irwan, wartawan Tribun Bali, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Firizky. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga dikategorikan gempa jenis gempa swarm. Pihak BMKG mencatat sudah ada sedikitnya 34 kali gempa di wilayah Ambarawa dan juga Salatiga. Laporan terakhir dari BPBD Kabupaten Semarang ada 36 gempa susulan hingga Senin 25 Oktober malam dengan magnitudo 2,6 skala Richter. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya Faisal Afan, wartawan Tribun Jateng di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Faisal. Ya, selamat sore rekan Nila. Faisal, untuk update terakhir mengenai gempa yang terjadi di Ambarawa, silahkan dengan laporan Anda. Baik, berdasarkan informasi yang saya terima terakhir dari BPBD Kabupaten Semarang, sudah tidak ada lagi gempa susulan yang terjadi di Ambarawa terkait gempa tersebut. Jadi gempa terakhir yang disampaikan oleh pihak BPBD yakni pada tanggal 25 Oktober pukul 21:29 dengan magnitudo 2,6 skala Richter. Jadi gempa terakhir yang terjadi pada 25 Oktober tersebut merupakan total gempa sebanyak 36 gempa susulan dengan magnitudo di bawah 3 skala Richter. Begitu rekan Nila. Kemudian setelah adanya sejumlah gempa di Ambarawa ini, Faisal, apakah sekarang aktivitas warga sekitar sudah berjalan normal atau mereka juga masih waspada akan adanya gempa lagi? Baik, dari pantauan kami di Pasar Ambarawa dan sekitar Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, terlihat aktivitas masyarakat masih normal dan tidak ada yang was-was, tidak ada yang menutup tokonya di pasar. Jadi bahkan ada beberapa objek wisata yang berada di sekitar Ambarawa pun tidak merasakan dampak dari gempa tersebut, tetap menerima tamu dengan normal dan tidak ada yang menutup objek wisata tersebut. Demikian rekan Dina. Dari pihak Pemkab setempat sendiri menyikapi adanya gempa di Ambarawa ini, tindakan apa saja yang sudah dilakukan? Baik, Pemkab Kabupaten Semarang melalui BPBD-nya sudah mendirikan satu pos induk dan pos pantau yang ada di depan Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo. Pos pantau yang ada di depan rumah sakit tersebut digunakan sebagai pusat informasi masyarakat. Jadi ketika ada gempa supaya masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur maupun hoax. Sekaligus di pos pantau tersebut terdapat peralatan rescue dan sembako yang dijaga oleh personil gabungan dari TNI, polisi, dan BPBD. Menurut rencana dari BPBD Kabupaten Semarang, bila tidak ada gempa susulan lagi, tanggal 5 Oktober nanti tenda akan dibongkar. Begitu rekan Nila. Sejauh ini bisa diinformasikan Faisal, setelah adanya gempa tersebut ya di Ambarawa, adakah kerugian materi atau mungkin korban jiwa? Baik, sejauh ini tidak ada korban jiwa, memang hanya ada kerusakan bangunan, itu pun hanya setipis rambut, tidak ada yang rusak begitu parah. Tapi dari total informasi yang saya terima sudah ada 33 unit rumah yang mengalami kerusakan ringan, tapi ada pula satu sekolah berupa SMP dan 2 sekolah dasar yang ruang kelasnya juga rusak sehingga siswa ketika melakukan PTM terbatas harus dialihkan ke kelas lain. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Faisal Afan, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda terkait gempa di Ambarawa. Selamat bertugas kembali Faisal.
Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, tepatnya di Cikaroya, Desa Cibolongkaler, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi pada Selasa malam. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor meninggal dunia, sementara beberapa orang lain mengalami luka. Selain itu, 3 kendaraan sepeda motor juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Dian. Halo, selamat sore rekan Mila. Dian, untuk kronologis kecelakaan ini sendiri, silahkan dengan laporan Anda. Peristiwa bermula pada saat pengendara motor NMAX arah dari Jalan Nasional Sukabumi menuju arah Bogor. Kemudian dari arah saat menuju arah Cibadak, kendaraan yang digunakan korban menuju Cibadak. Namun saat di TKP kejadian, korban diduga kurang hati-hati dan kondisi pada saat itu hujan, akhirnya menabrak pejalan kaki yang akan menjebak di sekitar TKP. Kemudian setelah menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang di area tersebut, pengendara motor NMAX tersebut terpental selama sejauh 20 meter hingga akhirnya tertabrak oleh pengendara lain yang dari arah berlawanan. Kemudian terjadi tabrakan beruntun disusul oleh motor PCX dan motor Vario. Baik, demikian rekan Mila. Dian, ada berapa korban yang kemudian terlibat dalam kecelakaan ini? Dalam kecelakaan ini ada 4 korban. Korban pertama adalah pejalan kaki yang sedang menyeberang. Kedua adalah pengendara motor PCX, kemudian motor NMAX dan motor Vario di belakangnya. Untuk yang parah itu adalah sampai meninggal dunia pengendara motor NMAX karena terpental dan tertabrak oleh pengendara lain dari lawan arah. Demikian, ya. Korban yang meninggal dunia tersebut bisa diinformasikan, Dian, apakah memang meninggal di lokasi kejadian atau sempat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit? Baik, saat peristiwa itu terjadi, korban sempat belum meninggal, kemudian saat dievakuasi dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di jalan, demikian. Ya. Tindak lanjut dari kasus kecelakaan ini kemudian akan seperti apa, Dian? Baik, sementara semalam korban langsung dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke ruang jenazah untuk penyelidikan lebih lanjut oleh unit laka lantas Polres Sukabumi Kota. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dari pihak Rumah Sakit R. Samsudin SH, dijemput oleh keluarganya untuk dimakamkan. Sementara ketiga kendaraan tersebut dievakuasi ke kantor unit laka lantas Polres Sukabumi Kota untuk upaya penanganan lebih lanjut. Demikian, ya. Baik, Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Jajat Munajat. Berikut laporannya untuk Anda. Berkenaan dengan kejadian tersebut, pengendara motor terpental hingga 20 meter. Pengendara Yamaha X-Max tersebut mengalami luka yang cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit Beta Medica, di saat kemudian dirujuk ke rumah sakit R. Samsudin SH. Namun karena berkenaan dari luka yang dialami oleh pengendara sepeda motor Yamaha X-Max tersebut cukup parah, sehingga meninggal dunia dalam penanganan medis. Untuk korban atau pengendara sepeda motor tersebut atas nama berkenaan dengan pengendara sepeda motor Yamaha X-Max tersebut atas nama Handika Prahesti, ya. Beliau berprofesi sebagai guru
Dan sampai saat ini untuk korban atau pengendara sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada keluarga. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Personil Satuan Sabara Polres Banggai menerapkan strategi jemput bola untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Warga dijemput paksa menggunakan mobil patroli, kemudian diantar ke gerai vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Palu, Asnawi Zikri di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Asnawi. Ya. Asnawi, ini sebenarnya apa yang mendorong pihak kepolisian sampai akhirnya melakukan jemput bola gitu ya, menjemput warga untuk bisa menjalani vaksinasi? Ya, baik, Nila. Memang Satuan Sabara Polres Banggai melakukan penjemputan paksa ya terhadap warga yang kemudian mau melakukan vaksinasi. Penjemputan yang digunakan dengan mobil patroli ini sebenarnya karena jarak tempuh ya antara warga untuk menuju ke gerai vaksinasi itu sangat jauh, terutama di daerah Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sehingga inisiatif dari polisi dari Polres Banggai kemudian menerjunkan mobil patroli untuk menjemput warga yang berada jauh dari gerai vaksinasi. Sekian. Kemudian sejauh ini sudah berapa besar pencapaian vaksinasi di Kabupaten Banggai sendiri, Asnawi? Ya, memang upaya-upaya ini memang dilakukan oleh pihak kepolisian juga ini sebagai upaya untuk mempercepat proses vaksinasi di Kabupaten Banggai, karena sejauh ini memang target vaksinasi di Kabupaten Banggai ini belum memenuhi target, sehingga PPKM level yang seharusnya sudah menjadi level 1, tapi masih bertahan menjadi level 3 karena target vaksinasinya belum tercapai. Nah, untuk sejauh ini, untuk total sasaran vaksinasi di Kabupaten Banggai itu sebanyak 263.490 orang. Namun dari target itu, untuk vaksinasi dosis pertama baru 31%. Dengan jumlah 81.784 orang. Sedangkan untuk vaksinasi kedua itu baru 14%. Dari total jumlah yang divaksin sebanyak 38.707 orang. Sekian. Kemudian untuk upaya pemerintah Kabupaten Banggai sendiri untuk terus menggenjot vaksinasi COVID-19 begitu ya, seperti apa, Asnawi? Ya, wawancara saya sebelumnya juga dengan Bupati Banggai, Nurdin Tamboreka, dia mengaku bahwa dia meminta kepada seluruh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai untuk terus menggenjot ini vaksinasi. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat di kalangan bawah, di masyarakat pelosok, untuk segera lakukan vaksinasi agar target vaksinasi tercapai sehingga bisa menurunkan level PPKM dari level 3 menjadi level 1, karena sejauh ini untuk penyebaran COVID itu sudah terkendali ya, sudah melandai, sehingga ini masih terkendala saja persoalan vaksin, sehingga itu harus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Banggai. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Asnawi Zikri, wartawan Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Asnawi. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo. Pada musim menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Proyek pembangunan toilet di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi, saudara, telah menyita perhatian publik. Hal ini lantaran besarnya anggaran dana yang dikucurkan untuk membangun toilet tersebut. SDN Mangun Jaya 4, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi satu dari beberapa sekolah dasar dan juga menengah yang memiliki toilet mahal dengan biaya pembangunan ditafsir mencapai hampir 200 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait hal ini, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Desi Silviani di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Desi. Desi, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Desi, untuk kondisi toilet yang dibangun dengan biaya ratusan juta rupiah tersebut, kondisinya saat ini seperti apa? Bisa diinformasikan? Maksudnya tentang pelaporan di Polda Metro Jaya, Mbak ya? Pelaporan baik di Kementerian Sosial sendiri melaporkan seorang oknum yang mengaku sebagai sekretaris pejabat daerah. Oknum tersebut mengaku bisa meloloskan sejumlah proyek di Kementerian Sosial dengan meminta imbalan sejumlah uang dari proyek tersebut. Nah, dia sendiri mencatut nama seorang pejabat dari Kabiro Umum Kementerian Sosial bernama Wiwik untuk dapat mendapatkan proyek-proyek yang ditawarkannya. Namun saat dikonfirmasi ke Wiwik, saksi mendapatkan bahwa informasi itu tidak benar sehingga pejabat tersebut tidak terlibat dalam pelolosan proyek di Kementerian Sosial. Nah, akhirnya karena dianggap pencemaran nama baik,
Kemudian Kabiro Umum sendiri melapor langsung ke Polda Metro Jaya tadi, Rabu pagi tadi, atas dugaan pencemaran nama baik dan penipuan, seperti itu. Lalu setelah adanya pelaporan tersebut, sudahkah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait sendiri, Desi? Ya, saat ini dari kepolisian sendiri sudah menerima laporan dari pihak Kabiro Umum Kementerian Sosial. Pelapor M disangkakan 2 pasal berlapis, yaitu Undang-Undang IT dan juga terkait dengan pasal 310 tentang pencemaran nama baik, seperti itu. Lalu bisa dijelaskan juga apa sebenarnya tujuan dari pelaporan tersebut, Desi? Ya, Kementerian Sosial sendiri ingin namanya tidak jelek karena adanya oknum-oknum yang mencatut nama Kementerian Sosial untuk mencatut upaya-upaya dari KKN atau korupsi sendiri. Maka dari itu, Kementerian Sosial menjamin bahwa tidak ada lelang perorangan untuk lelang pengadaan jasa perorangan di Kementerian Sosial, melainkan saat ini semua sistem pelelangan jasa dan orang itu sudah tersistem dengan LPSE, yakni sistem elektronik yang bisa dipantau oleh masyarakat, seperti itu. Apa kemudian imbauan yang diberikan dari pihak Kemensos? Ya, pihak Kemensos mengimbau agar masyarakat tidak mempercayai oknum-oknum yang mencatut nama Kementerian Sosial ataupun nama-nama pejabat di Kementerian Sosial untuk dapat meloloskan sejumlah proyek, karena proyek dari Kementerian Sosial itu tidak ada lagi penitipan proyek atau dari pihak ketiga, sebab proyek itu harus melalui lelang dari LPSE, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Desi Selviani, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Desi. Oke. Dampingi Ibu Kepala Biro Umum melaporkan ya adanya dugaan pencemaran nama baik terhadap Ibu Kepala Biro terhadap oknum yang berinisial R yang diduga melakukan pencemaran nama baik dengan mengaku-ngaku mendapatkan mandat dari Kepala Biro Umum untuk mencari katakanlah pemenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi, dan sebagai bentuk katakanlah kita dia menginformasikan kepada masyarakat, jangan-jangan ini banyak terjadi gitu ya, agar tidak simpang siur, kita meminta dan untuk mencegah terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada Kementerian Sosial, maka ini merupakan bentuk katakanlah bentuk sikap kami, Bu Gini, melaporkan ke Polda Metro Jaya agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Sudah ada korban nggak sih dari aksi terlapor ini, kerugiannya berapa ya? Kalau untuk korban yang kita indikasi belum ada ya, tapi kalau misalnya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan atau klarifikasi dari berbagai macam pihak, terutama melalui pengaduan-pengaduan gitu ya, itu sudah banyak, dan memang pesan dari Menteri ini harus segera diselesaikan. Kerugiannya kira-kira? Untuk saat ini kerugiannya masih imaterial saja, Mas. Imaterial. Jadi seorang anggota polisi Polres Majalengka berpangkat Bribka diberhentikan tidak dengan hormat setelah diketahui mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu. Proses pemberhentian dilakukan saudara oleh Polres Majalengka dalam kegiatan upacara di halaman Mapolres setempat pada Senin 25 Oktober. Namun dalam kegiatan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait pemecatan oknum polisi secara tidak hormat lantaran kasus narkoba ini, telah tersambung bersama saya ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Nila. Eki, untuk kronologis adanya seorang oknum anggota kepolisian di Majalengka yang bisa diketahui telah mengonsumsi narkotika. Seperti apa informasinya, Eki? Ya, baik Nila, hasil wawancara dengan Kapolres Majalengka, KBP Edwin Afandi, bahwa beliau mengatakan oknum tersebut bernama Bribka Nurinere ya. Ini telah diketahui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ya. Diketahuinya polisi tersebut pada
tahun 2019 lalu. Nah, saat itu yang bersangkutan mengikuti kegiatan tes urin dengan hasil positif yang digelar Mapolres setempatnya. Nah, setelah itu polisi tersebut menjalani sidang yang digelar Pengadilan Negeri Majalengka. Nah, dan pada tanggal 5 Agustus 2019 dinyatakan bersalah karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Nila. Saat ini apakah oknum polisi yang bersangkutan telah ditahan oleh pihak kepolisian? Seperti apa informasinya, Eki? Ya, baik, polisi tersebut divonis oleh Pengadilan Negeri Majalengka dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan ya. Selama di penjara, polisi tersebut mendekam di sel tahanan lapas kelas 2B Majalengka. Nah, setelah keluar dari penjara pada 3 Juni 2001 lalu, Bribka Nurinera ini menjalani sidang kode etik. Nah, hasil sidang itu menyatakan bahwa polisi ini sudah tidak layak menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Inilah. Oke, Eki, adakah mungkin sebelumnya pertimbangan-pertimbangan lain sampai akhirnya polisi di Majalengka ini secara resmi diberhentikan secara tidak dengan hormat? Ya, menurut keterangan Kapolres Majalengka bahwa sebelum diputuskan pemecatan terhadap anggota polisi itu beberapa tahap sudah dilalui ya, mulai dari permintaan maaf terhadap institusi, mutasi bersifat emosi dan rehabilitasi. Namun menurut pandangan kepolisian bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak menjadi anggota kepolisian sehingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH diberlakukan. Nah, sebelum menjadi anggota Kepolisian Nasional Majalengka, menurut Kapolres yang bersangkutan merupakan anggota Kepolisian Cirebon. Nah, pada 2010 lalu Bribka Nurinera ini kemudian dimutasi ke Polres Majalengka dengan sudah melakukan pelanggaran kode etik demosi ya. Nah, selama menjalani tugas di Majalengka maupun di Cirebon diketahui yang bersangkutan memang sudah sering melakukan tindakan indisipliner ya, seperti sering tidak masuk atau lalai akan tugasnya ya. Oleh karena itu keputusan pemecatan dianggap hukuman yang pantas untuk anggota polisi bernama Bribka Nurinera ini. Inilah. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi. Berikut laporannya untuk Anda. Pemberhentian ini disebabkan karena yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Maret 2019. Kejadian tersebut merupakan akumulatif dari pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pada tanggal 5 Agustus 2019, yang bersangkutan diberikan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Majalengka selama 1 tahun 9 bulan dan lagi menjadi anggota Polri. Kegiatan pemberhentian dengan tidak hormat kepada anggota Polri merupakan alternatif terakhir dalam siklus pembinaan anggota Polri. Irfan Setiawan, seorang oknum polisi berpangkat Bribka, menjalani sidang kode etik di Mapolres Bandar Lampung pada Selasa 26 Oktober, Saudara. Sidang kode etik ini terkait pencurian mobil Toyota Yaris bersama 3 orang lain pada 9 Oktober lalu. Dari hasil sidang, Bribka Irfan Setiawan dinyatakan melanggar kode etik. Ia divonis pemberhentian dengan tidak hormat karena melanggar peraturan Kapolri. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Lampung, Joviter Hussein di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Joviter. Halo Nila. Joviter, silahkan dengan laporan Anda, apa yang dilanggar oleh polisi berpangkat Bribka ini hingga akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat oleh pihak terkait? Ya, baik, Nila, bisa saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung kemarin, bahwa Bribka IS dinyatakan bersalah dengan melakukan pelanggaran baik etik maupun profesi polisian. Diketahui bahwa Bribka IS atau Irfan Setiawan terlibat pencurian sebuah mobil yang dilakukan pada 9 Oktober lalu.
Dan saat ini Bribka IS telah diamankan bersama 1 orang rekannya di Mapolresta Bandar Lampung. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bribka IS juga dilakukan sidang etik internal kepolisian. Baik, Nila. Terkait kasus pencurian mobil ini, bagaimana akhirnya oknum polisi ini bisa ketahuan begitu ya terlibat dalam kasus kriminal ini, Joviter? Ya, Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban. Saat itu korban mengungkapkan bahwa dirinya disekap oleh seorang oknum polisi pada Sabtu 9 Oktober malam. Saat itu korban sedang bersama temannya, lalu disekap oleh pelaku yang diduga berjumlah 4 orang, termasuk Bribka Irfan Setiawan dan 1 rekan lagi yang telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Nah, dari penyelidikan, para polisi mendapatkan 1 nama, yakni oknum polisi tersebut. Baiklah. Selain oknum polisi ini, mungkin juga bisa digambarkan, Joviter, siapa lagi yang terlibat, lalu bagaimana perkembangan kasus tersebut saat ini? Ya, khusus untuk Bribka Irfan Setiawan, tindak pidana umum tetap dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Diketahui salah satu orang lagi yang telah diamankan yaitu oknum PNS berinisial AG. Dari keterangan 2 tersangka ini, diketahui ada 2 tersangka lagi yang belum berhasil ditemukan. 2 tersangka ini berasal dari pihak swasta. Saat ini masih dalam pengejaran. Baik, Nila. Baik, terima kasih banyak Joviter atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zawani Pandra Arsyad. Berikut laporannya untuk Anda. Hari ini telah menyidangkan seorang anggota Polri dengan pangkat Brigadir Kepala atas nama Irfan Setiawan dengan NRP 82060-243. Dari hasil pemeriksaan terhadap terduga pelanggar kode etik profesi kepolisian, dapat disimpulkan ataupun dapat diputuskan bahwa pelanggar telah melakukan pelanggaran sidang dalam kode etik profesi kepolisian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2022. Nah, dalam keputusan ini tentunya terhadap terduga pelanggar telah diputuskan bahwa pelanggar telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Yang kedua, pelanggar telah diputuskan dari hasil sidang putusan akhir sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Pasangan suami istri asal Desa Sukasirna, Kabupaten Jonggol, Kabupaten Bogor, Saudara mendatangi Makopolres Bogor pada Selasa 26 Oktober. Keduanya menanyakan soal kasus kematian anak mereka yang sudah sebulan lebih menjadi misteri. Sang anak yang masih duduk di bangku kelas 5 SD tersebut sebelumnya ditemukan meninggal dunia pada September lalu. Ditemukan setelah 4 hari hilang, namun kondisi korban tewas mengenaskan di semak-semak di Kampung Tanggulung, Caryo, Bogor. Keluarga bahkan menduga bahwa korban ini tewas karena dibunuh karena ada sejumlah luka di bagian tubuhnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun News Bogor, Naufal Fauzi, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Naufal. Halo, selamat sore, Nila. Naufal, silahkan dengan laporan Anda bisa dijelaskan terkait apa tujuan kedua orang tua ini mendatangi Polres Bogor. Baik, saya informasikan bahwa kemarin ini ada sepasang orang tua yang mendatangi Mako Polres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka ini mendatangi Mako Polres Bogor ingin menanyakan terkait perkembangan kasus kematian anak mereka yang masih duduk di kelas 5 SD. Karena keluarga ini menilai bahwa kematian anak mereka ini ada yang janggal begitu atau tidak wajar. Dan sebelumnya kasus temuan kematian anak
korban ini ditangani oleh Polsek di Cariu, namun akhirnya dilimpahkan ke Mako Polres Bogor sehingga pihak keluarga mendatangi Mako Polres Bogor untuk menanyakan perkembangan terkait kasus tersebut. Namun sementara ini pihak keluarga masih belum mendapat perkembangan sesuai harapan mereka. Demikian. Lalu awal mula korban ini ditemukan meninggal dunia setelah dinyatakan sebelumnya sempat hilang begitu ya, Naufal. Seperti apa informasinya? Baik, jadi sebelum korban ini ditemukan meninggal, jadi korban ini dan keluarganya tinggal di wilayah Jonggol. Dan pihak si korban ini awalnya pergi untuk membeli kuota. Namun sejak saat itu terjadinya tuh di akhir Agustus, dan saat itu setelah pergi membeli kuota, korban ini tidak kunjung kembali sampai berhari-hari. Sampai akhirnya pada hari keempat ada kabar penemuan mayat di wilayah kecamatan tetangga, yaitu di wilayah Cariu yang memang agak cukup jauh dari rumah korban. Dan ternyata mayat tersebut adalah anak dari keluarga tersebut yang sudah 4 hari dicari. Dan dari ciri-cirinya keluarga yakin bahwa korban tersebut adalah anak mereka yang mereka cari selama ini. Demikian. Lalu dari keterangan pihak orang tua sendiri, Naufal, apa yang membuat mereka curiga begitu ya terkait kondisi korban pada saat ditemukan? Baik, pada awal informasi penemuan mayat bahwa si mayat korban bocah kelas 5 SD ini ditemukan awalnya dikeluarkan dalam posisi seperti terbakar, namun akhirnya diklarifikasi lagi ternyata korban ini ditemukan dalam kondisi sudah mengalami pembusukan di bagian dada sampai ke area kepala. Dan pihak keluarga mencurigai bahwa mayat korban ini diduga dibunuh oleh seseorang karena ada luka yang cukup besar di bagian punggung atau bagian belakang. Namun pihak keluarga masih belum memastikan terkait luka tersebut karena hasil otopsi masih belum keluar. Demikian. Lalu pada saat ditemukan, Naufal, apakah memang hanya korban saja atau mungkin ada barang-barang korban juga di lokasi atau bahkan barang-barang milik korban ini hilang? Baik. Terkait penemuan korban saat itu di lokasi, pihak keluarga juga mengatakan bahwa ada beberapa barang milik korban yang dinyatakan hilang, yaitu seperti motor, kemudian ponsel, topi, dan kalung milik korban. Sehingga hal ini menguatkan kecurigaan keluarga akan kematian sang anak tersebut. Dari pihak kepolisian sendiri, Naufal, apakah sudah memberikan update terbaru terkait kasus ini? Baik, dari pihak kepolisian sampai saat ini masih belum bisa memberikan keterangan detail terkait kasus tersebut, karena kasus tersebut memang belum lama dilimpahkan dari Polsek ke Mako Polres Bogor. Jadi pihak Satreskrim Polres Bogor saat ini juga mendeteksi bahwa memang ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa, dan sampai saat ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan dalam penyelidikan kasus ini. Demikian. Oke, terima kasih banyak Naufal Fauzi, wartawan Tribun News Bogor atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Sultan Faisal dan juga Yulianti, yakni orang tua dari korban. Berikut laporannya untuk Anda. Sempat ada firasat atau apa, Bu? Kalau firasat sih nggak ada, emang kan dia biasanya juga kalau pulang nggak pernah jauh mainnya, cuma di sekitar rumah aja. Makanya pas dia besokannya itu nggak pulang, walaupun dia nginep di rumah temen, jam 9 itu dia pagi pasti pulang. Ini sampai 2 hari, 3 hari kok nggak pulang-pulang. Pas 2 hari dia itu nggak pulang, baru saya nanyain ke ruko yang biasa dia jaga ini. Dia juga pun nanyain, anak ini tumben nggak datang, biasanya tuh jam 10 itu dia udah ada di ruko. Ini sampai 4 hari ini udah nggak ada. Di ruko itu dia kerja atau gimana? Bantu-bantu untuk ngisi luang karena dia nggak sekolah, belajar lewat daring, jadi ngisi waktu luang aja dia. Sempat dikasih gaji pertama atau gimana? Dikasih gaji pertama itu dia 500, kasih ke orang tua. Terakhir sama saya itu, ini buat mama katanya, duit buat mama 300.
buat Fahri ada nggak? Ada nggak buat Fahri ada 200. Emang Fahri dikasih berapa? 500. Benar ada kata dia. Emang Dede nyisain buat mama. Kata saya ikhlas nggak nih ngasih orang tua? Bilang kalau nggak ikhlas nggak usah, buat Dede aja. Enggak kok Ma, pas saya buat orang tua, Fahri nggak ikhlas kata dia. Ini buat mama aja. Ya udah. Proyek pembangunan toilet di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi telah menyita perhatian publik, Saudara. Hal ini lantaran besarnya anggaran dana yang dikucurkan untuk membangun toilet tersebut. SDN Mangunjaya 4, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sendiri menjadi satu dari beberapa sekolah dasar dan menengah yang memiliki toilet mahal dengan biaya pembangunan ditafsir mencapai hampir 200 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rizky. Ya, halo Nila dan juga Tribuners. Rizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi toilet yang dibangun dengan biaya ratusan juta rupiah tersebut. Ya, jadi Nila, siang tadi tribunnews.com menghadiri atau mendatangi SDN 04 yang ada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana ini merupakan salah satu sekolah dasar yang menerima proyek atau pembangunan toilet mahal, yakni seharga 200 juta untuk biaya pembangunannya. Di mana tadi berdasarkan pantauan saya di lokasi, begitu kondisi toilet ini tidak spesial toilet pada umumnya, begitu kondisinya biasa aja dan bangunannya juga tidak terlalu mewah, hanya berukuran kira-kira 3 kali 3 meter dengan hanya 2 sekat begitu, dengan 2 pintu. Namun tadi saya tidak dipersilahkan untuk masuk ke toilet karena pihak sekolah tidak mengizinkan begitu, karena menurut mereka ini bukan jam belajar mengajar, jadi untuk segala keperluan fasilitas di sekolah ditutup untuk sementara begitu, Nila. Dan juga tadi bangunan yang bisa saya amati itu hanya fasilitasnya hanya ada wastafel, 1 buah wastafel, terus ada 2 cermin begitu, 2 cermin dan juga 2 WC jongkok begitu. Dan ini jika ditafsir dengan harga biaya hampir 200 juta ini pantas gitu untuk menuai polemik dari warga begitu, Nila. Untuk kondisinya sendiri ini apakah memang sudah rampung sepenuhnya pembangunannya atau belum, Rizky? Kalau untuk pembangunan dari toilet ini sendiri sudah rampung begitu, sudah selesai, dan juga tadi saya lihat sudah rapi dengan kondisi sudah terpasang pintu, sudah terpasang atap, dan juga sudah terpasang ubin. Hanya saja di sekitaran lokasi sekolah ini masih ada pembangunan sekitar 2 lantai begitu, dan menurut keterangan dari pihak sekolah ini untuk pembangunan ruang kelas di mana untuk proses belajar mengajar begitu, Nila. Kabarnya Rizky, proyek ini juga sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adakah penjelasan dari pihak sekolah terkait hal ini? Ya, jadi kemarin Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata menyebut kalau KPK saat ini sudah mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi atas pengadaan toilet mahal di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi. Di mana aduan tersebut diperoleh dari warga begitu menurut berita dari tribunnews.com. Namun pihak sekolah tadi enggan berkomentar begitu, enggan memberikan tanggapan sebab kata dia ini merupakan urusan dinas dari suku dinas setempat begitu, suku dinas pendidikan setempat. Dan pihak sekolah yang enggan menyebutkan namanya ini menyebutkan kalau sebaiknya perihal ini ditanyakan kepada dinas atau minimal kepala sekolah di SDN 04 ini. Hanya saja tadi tribunnews.com tidak dapat menemui kepala sekolah karena sedang tidak ada di tempat begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain, Saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update saudara. Kita ke informasi lain, ratusan hektar sawah hingga tambak terendam banjir Kali Lamong setiap tahun, yang mana kerugiannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menargetkan sepanjang 6 km Kali Lamong dinormalisasi. Bupati termuda sepanjang sejarah Gresik ini telah melakukan pembebasan lahan ganti rugi, kemudian langsung normalisasi mengantisipasi musim hujan tiba. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait proyek normalisasi aliran Kali Lamong di Gresik ini, tersambung di sebelah sana Willy Abraham, wartawan Surya, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Willy. Halo Willy, selamat sore. Ya, selamat sore, Evilda. Willy, ada berapa panjang Kali Lamong ini yang dinormalisasi untuk normalisasi yang terbaru kali ini? Ya, pada normalisasi Kali Lamong sepanjang 6 km meliputi kecamatan
Cerme, dan Benceng, Hilda. Dari total 58 kilo, baru 6 kilo yang dinormalisasi hingga November tahun ini. Seperti itu, Hilda. Kemudian untuk penanganan Kali Lamong saat ini sendiri sudah sejauh mana berdasarkan pantauan Anda, Willy? Ya, ada 12 alat berat yang digunakan untuk menormalisasi sungai yang paling panjang melintasi Kabupaten Gresik ini. Panjang 6 km, ada 12 alat berat yang diturunkan. Kemudian Bupati juga mengajak para pengusaha merubah mindset yang mana mereka selama ini memberikan bantuan pasca banjir untuk membantu memberikan bantuan dalam penanganan banjir Kali Lamong, yaitu dalam normalisasi, yaitu dengan menambah alat berat untuk mengurangi sedimentasi sungai dan memperlebar sungai agar saat nanti musim penghujan tiba, banjir bisa diminimalisir. Seperti itu, Vika. Lalu untuk kesiapan penanganan bencana di Gresik sendiri, seperti apa informasinya, Willy? Ya, pada hari Senin kemarin, Bupati dan juga Kapolres telah meninjau peralatan untuk penanganan bencana terutama banjir. Kemudian hari ini, selain Kali Lamong yang mulai dinormalisasi sepanjang 6 km di wilayah selatan, yaitu tepatnya di Rejo, juga akan dilakukan normalisasi di wilayah Kali Afur, di mana 7 km sungai akan dinormalisasi menggunakan bersama dengan para perusahaan yang berada di wilayah sekitar Kali Afur. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Willy Abraham, wartawan Surya atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani. Berikut laporannya untuk Anda. Ini menjadi sosialisasi baik dari tingkat kecamatan, disampaikan kepada kepala desa, insya Allah mereka juga membantu, dan melewati musyawarah. Insya Allah tidak ada hambatan, karena tanah tersebut juga bisa dijadikan sebagai tanggul. Dan mudah-mudahan program dari pusat BPWS yang mana pembangunan parafet ini bisa terus kita dapatkan dari bantuan dari pusat. Gus, sudah berapa kilo ini, Gus? Ini kurang lebih sudah 6 kilo, mulai dari Benjeng, Desa Bulang, Mugi Giyanti, dan Gunung Mojo, dan Delik Sumber. Nah, ini mudah-mudahan ini terus ke Banjaragung dan disambut oleh teman-teman pengusaha yang ada di Cermi tadi. Cermi, Morode, Putat, Iker-Iker. Nah, ini menjadi satu sinergi yang luar biasa. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Saudara, melakukan peluncuran aplikasi Bersama Selamatkan Riau atau BSR di Bengkalis pada Selasa 26 Oktober. Peluncuran dilaksanakan di lantai 4 kantor Bupati Bengkalis yang dihadiri langsung Bupati Bengkalis Kasmarni, Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, dan juga sejumlah pejabat daerah di Bengkalis. Aplikasi yang diluncurkan ini merupakan aplikasi untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan gelombang selanjutnya penyebaran virus corona. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Tribun Pekanbaru. Ada M. Natsir yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Natsir. Ya, halo Nila. Natsir, silahkan dengan laporan Anda, mungkin juga bisa dijelaskan apa sebenarnya aplikasi BSR ini dan penerapannya di lapangan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 nanti akan seperti apa? Ya, Nila, aplikasi Bersama Selamatkan Riau ini merupakan aplikasi yang dipelopori oleh Polda Riau, di mana Polda Riau membuat aplikasi ini untuk mempermudah tenaga medis Satgas COVID-19 untuk berintegrasi dalam penanganan COVID-19 di Riau. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah di-launching di beberapa kabupaten dan kota di Riau, termasuk salah satunya Bengkalis yang di-launching pada hari Selasa kemarin. Nah, aplikasi ini sebenarnya mengintegrasikan antara petugas tracing maupun petugas medis kesehatan, di mana nantinya petugas tracing akan melakukan verifikasi para pasien yang terkonfirmasi dan kemudian akan diberikan rujukan, kemudian dilaporkan melalui aplikasi ini, sehingga tenaga medis yang mendapatkan laporan ini bisa langsung memberikan rujukan apakah pasien akan dirawat atau ditempatkan di isolasi terpadu ataupun isolasi mandiri ataupun diletakkan di rumah sakit. Nah, dari aplikasi ini
tim Satgas bisa memantau langsung kondisi pasien dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan tim medis, sehingga nantinya dengan mudah untuk memberikan penanganan lebih cepat kepada pasien terkonfirmasi COVID-19. Begitu, Nila. Lalu imbauan dari Kapolda dan juga Bupati sendiri untuk petugas begitu ya seiring dengan peluncuran BSR ini seperti apa, Natsir? Ya, Kapolda Riau sendiri mengimbau seluruh jajaran personilnya, di mana jajaran personil polisian yang sebagai tim tracer atau melakukan tracing di lapangan, terus menggunakan aplikasi ini dengan semaksimal mungkin. Begitu juga Bupati Bengkalis menghimbau jajaran dinas yang terkait, terutama dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan yang memiliki tim medis untuk memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik mungkin sehingga penanganan COVID-19 di Bengkalis bisa lebih cepat lagi terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi. Gitu, Nila. Natsir, kemudian bisa dijelaskan secara umum bagaimana untuk penanganan COVID-19 dan angka kasus COVID-19 saat ini di Bengkalis? Ya, untuk angka kasus terkonfirmasi COVID-19 sejauh ini, Nila, sudah cenderung menurun, bahkan kasus terkonfirmasi positif di Bengkalis sendiri penambahannya per hari itu di bawah 5 kasus. Namun saat ini Bengkalis masih dalam status PPKM level 3. Ini terjadi bukan karena kasus COVID yang melonjak, namun hanya saja saat ini terkendala dengan target vaksinasi yang harus dicapai 70% dari jumlah penduduk Bengkalis. Saat ini di Bengkalis target vaksinasi baru tercapai 27%. Masih jauh dari target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Bengkalis sendiri bersama stakeholder terkait, baik itu TNI maupun Polri, sedang menggencar-gencarnya melakukan vaksinasi massal agar target ini bisa tercapai hingga akhir tahun ini. Begitu, Nila. Baik, Natsir, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Berikut laporannya untuk Anda. Aplikasi ini didedikasikan untuk kita menghadapi gelombang-gelombang berikutnya terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita ketahui bersama belum selesai. Dan saya yakin dengan kerjasama yang baik, dengan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan akan membuat kita semuanya, warga Bengkalis, terbebas dari pandemi ini, memiliki kekebalan terkait dengan COVID-19, dan kemudian bagi para petugasnya akan bisa menangani dengan baik warga yang terpapar COVID-19, dan negara hadir sampai dimanapun mereka berada, dan kemudian mengambil langkah-langkah konkret penanganannya, tenaga medis dengan penanganan medisnya dan pendukung-pendukung lainnya yang tentu tidak kalah pentingnya, sebagaimana posko PPKM yang ada di masing-masing kelurahan, para tracer, para vaksinator, itu semua adalah orang-orang yang mendukung dalam penanganan COVID-19. Melalui aplikasi ini itu semua diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, menyebut Kota Minyak, Saudara, telah mencapai herd immunity. Kota Balikpapan dinyatakan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal setelah cakupan vaksinasi mencapai 70%.
tren kasus di Kota Balikpapan juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltim Miftah Aulia yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Miftah. Ya, halo rekan Mila. Miftah, untuk perkembangan terkini vaksinasi COVID-19 di Balikpapan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nila. Di Kota Balikpapan memang sudah dinyatakan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal setelah cakupan vaksinasi mencapai 70% kemarin. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti juga menyebut tren kasus di Kota Balikpapan memang menunjukkan perkembangan sangat baik, di mana kasus di Kota Balikpapan saat ini sudah di bawah 1 digit angkanya. Bahkan kemarin hanya ada 1 kasus COVID-19 tanpa kasus kematian, begitu. Namun ia tetap meminta agar masyarakat tidak lalai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Balikpapan dalam mengantisipasi adanya gelombang ketiga seperti yang dialami negara lain. Begitu, Nila. Lalu untuk distribusi vaksin sendiri di Balikpapan sejauh ini seperti apa informasinya, Miftah? Ya, untuk pekan lalu distribusi vaksin memang di Kota Balikpapan kedatangan 27.400 vial vaksin Pfizer yang diimpor langsung dari Switzerland dan tiba di Bandara Sam sekitar hari Kamis pekan lalu. Kemudian vaksin tersebut juga sudah dipindahkan pada TPS PT Birotika Semesta DHL untuk kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dan nantinya vaksin tersebut saat ini sudah disebar ke 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur termasuk di Kota Balikpapan. Dan importasi vaksin Pfizer dari Switzerland memang pertama kalinya dilakukan di Kalimantan dalam rangka mempercepat penanganan pandemi COVID, di mana di Kota Balikpapan juga merupakan salah satu kota yang capaian vaksinnya tertinggi di Indonesia. Begitu, Nila. Lalu ini di Balikpapan sendiri sudah 70% begitu ya. Lalu kapan target nantinya capaian 80% ini bisa diraih oleh Balikpapan? Ya, untuk target 70% saat ini sudah diraih oleh Kota Balikpapan. Dan Kota Balikpapan juga saat ini sudah masih tertahan di posisi PPKM level 2 dan akan terus berjuang ke posisi level 1. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud juga sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Jubir Satgas tadi untuk terus menggencarkan kegiatan pemberian vaksinasi COVID-19 di Kota Balikpapan, mengingat Kota Balikpapan merupakan kota transit atau pintu gerbang masuk untuk ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menargetkan paling lambat di akhir tahun atau di bulan September cakupan vaksinasi di Kota Balikpapan sudah harus tembus 80%. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Miftah Aulia, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Miftah. Kita ke informasi lain, Saudara. Tour de Molucas 2021 mulai digelar pada Selasa 26 Oktober pagi. Sebanyak 75 orang dari berbagai daerah di Indonesia akan mengelilingi Pulau Ambon dengan jarak tempuh 131,76 km. Selain di Pulau Ambon, mereka juga akan mengelilingi Maluku Tenggara dengan jarak tempuh setidaknya 119,88 km. Tour de Molucas ini merupakan salah satu event olahraga dan juga atraksi wisata, Saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Alvin. Halo, Alvin. Halo Nila, halo Tribuners. Baik, Alvin, untuk tujuannya dilakukan kegiatan TDM kembali di Kota Ambon ini seperti apa informasinya? Ya, tujuan dari kegiatan TDM kembali di Kota Ambon ini salah satunya untuk mendukung program Nawacita dari pemerintah Presiden Joko Widodo di bidang pariwisata, di mana dia ingin mengembangkan pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan devisa negara, di mana
berbagai potensi di bidangnya di Maluku, berbagai potensi di bidangnya memiliki beragam destinasi wisata di darat, di laut maupun sejarah dan eksotis. Dari ini untuk itu tujuan kembali diarahkan Tour de Molucca sebagai event strategi berkelas dunia untuk memajukan pariwisata Maluku dan mensejahterakan masyarakat Maluku tentunya nih. Lalu total ada berapa banyak peserta yang hadir dan juga ikut dalam TDM kali ini? Kebanyakan mereka datang dari mana saja, Alvin? Ya, untuk peserta yang hadir kali ini berjumlah 75 orang yang didatangkan dari berbagai di daerah Indonesia sendiri. Berbeda dari tahun 2017 yang lalu, peserta lebih banyak, yakni 80 orang didatangkan. Mereka datang dari 35 negara. Karena mungkin COVID, jadi peserta kali ini cuma di dalam Indonesia sendiri. Begitu, Rekanila. Lalu untuk pengawalan jalannya event ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Ini kan juga masih berjalan di tengah pandemi begitu ya, Alvin. Adakah memang hal khusus pengamanan yang dilakukan kepolisian? Ya, untuk hal khususnya pengamanan itu di tempat-tempat yang dilewati para peserta balap sepeda ini, ya, seperti di kemarin itu pertama di start di Gong Perdamaian, terus di Polsek Bandara juga ada sedikit pengamanan, di Telaga Kodok, di Desa Hitu juga Mamala, dan juga di Desa Batugong itu dilakukan pengamanan di Pulau Ambon. Untuk di Maluku Tengger sendiri, untuk spot-spotnya ini dilakukan pengamanan juga begitu, rekan Mila. Baik, terima kasih banyak Alvin Arisanto, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Alvin. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, seorang pria bernama Iwan Kurniawan tewas diduga karena dikeroyok sejumlah petugas keamanan di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Sejumlah petugas pengamanan atau security di rumah sakit tersebut bahkan hampir dihakimi keluarga Iwan Kurniawan pada Rabu 27 Oktober. Keluarga Iwan tidak terima dengan perlakuan dari security yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Miftahul Munir, wartawan Warta Kota di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Munir. Halo rekan Nila. Munir, bisa diinformasikan awal mulai kasus ini terjadi hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Seperti apa informasinya? Baik, untuk kronologis awal sesuai dari keterangan aparat kepolisian Polsek Senen, bahwa kasus ini tuh berawal dari seorang pria bernama Iwan Kurniawan, warga Johar Baru, Jakarta Pusat, yang diduga melakukan tindakan pencurian di rumah sakit tersebut. Namun korban sendiri mengalami beberapa penganiayaan hingga mengakibatkan luka parah di bagian kepala, dan pada akhirnya pihak rumah sakit mendatangi keluarganya bahwa saat ini kondisi korban dalam keadaan kritis, dan kemudian pada hari Senin lalu korban sendiri menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga hal ini yang memicu ketidakterimaan pihak keluarga dan melakukan penggerudukan pasca pemakaman korban pada Rabu siang tadi. Demikian rekan Nila. Pada saat mendatangi rumah sakit, apa saja tuntutan dari pihak keluarga korban, Munir? Baik, pihak keluarga korban sendiri menuntut agar aparat kepolisian segera melakukan gerak cepat mengungkap siapa pelaku yang telah menganiaya hingga menyebabkan korban ini meninggal dunia. Kemudian juga keluarga korban ingin mengetahui siapa saja pelakunya, dan memang sedikit ada perasaan kesal karena pihak keluarga hanya ingin nyawa dibalas nyawa. Seperti itu rekan Nila. Lalu Munir, terkait adanya pengeroyokan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia ini, apakah dari pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang terkait? Baik, untuk korban sendiri, untuk keluarga korban sendiri sudah mendapatkan informasi bahwa ada 6 orang yang diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat sejak kemarin. Namun belum diketahui apakah ke-6 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi pihak keluarga yakin bahwa ke-6 orang itu adalah pelaku dari penganiayaan
Iwan Kurniawan di Rumah Sakit Raja yang berada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dan untuk keterangan dari polisi sendiri kemarin menyatakan bahwa ada 10 orang yang sudah diperiksa, itu semua dari pihak manajemen dan pihak security Rumah Sakit Raja atau yang dulu namanya adalah Rumah Sakit Tamrin. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Munir atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami menghimpun wawancara dengan keluarga korban Sumiati. Berikut laporannya untuk Anda. Tolong dibantu, diamankan, diberantas, nyawa balap nyawa. Ini Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Sumiati. Ibu apanya korban, Bu? Keluarganya. Bu, emang gimana sih Bu itu bisa sampai begitu kemarin? Dia disangka maling, tapi Bebe tidak ada. Dipukulin sampai matanya, balanya, geger otak. Siapa Bu pelakunya, Bu? Pihak security. Udah ada 6 orang di Polres. Berarti udah ada calon tersangka? Ada. Kalau Bapak mau lebih jelas lagi, ke Polres Jam 1. Nanti saya dari Polres saya yang nangani. Ya, Pak. Justru itu saya lagi ini jangan bikin Iya Pak, kan mungkin habis cari kuburan kali pada panas ya Pak ya. Tolong Bapak bantu ya Pak ya. Udah, sekarang Pak, anak. saya yang nyidik sini. Sekarang Ibu balik aja. Oke Pak, thank you Pak ya. Terima Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, Saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.